Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Randita Putri, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi Reguler semester 2 pagi. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk proyek UTS dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bu Sintia Nisa RPS PDM PDN. Di sini saya mengambil salah satu materi yaitu mengenai pendapatan nasional. Langsung aja masuk ke pembahasannya. Di sini kita akan mengetahui apa itu definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga, atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode, biasanya selama 1 tahun. Perhitungan tersebut berdasarkan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup selama setahun. Nah, tujuan perhitungan pendapatan nasional ini yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai menurut Sukirno 2008 page 55. Selain itu, data pendapatan nasional yang telah dicapai dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Prediksi ini dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa depan, juga untuk merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan negara di masa mendatang menurut Sukirno 2008 page 57. Lanjut, manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Kedua, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Keempat, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Kelima, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. Yang ketujuh, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang ke-8, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Yang ke-9, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, di sini ada konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP. Nah, GDP ini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumus mencari GDP yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau Gross National Product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun. Rumus mencari GNP yaitu pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP. Rumus menghitung produk nasional neto adalah sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi, yaitu penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus mencarinya yaitu NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang pegawai negeri, maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Rumus mencari PI adalah NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba, ditahan, ditambah transfer payment. Yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Nah, di sini ada klasifikasi perekonomian Indonesia. Ada klasifikasinya yaitu 3. Yang pertama sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer ini mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia sesuai dengan namanya yaitu primer. Pada umumnya yakni sandang, pangan, papan, sandang makanan, pangan, pakaian, dan papan rumah. Yang kedua sektor sekunder, kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari meskipun bukan termasuk kebutuhan pokok. Sektor ini terdiri dari industri pengolahan listrik, air, dan gas.
Yang ketiga, ada sektor tersier, kebutuhan yang dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari seperti mobil mewah atau perhiasan dan lain-lain. Di sini kita akan membahas lagi tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini metodenya ada tiga. Yang pertama, ada metode pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam satu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, ada metode pendekatan produksi, menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan satu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Yang ketiga, ada metode pendekatan pengeluaran, menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, consumption, pemerintah government, pengeluaran investasi atau investment, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Itu aja yang bisa saya sampaikan.